حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا وتعالى واشهد القرآن حتى سيدنا محمد بالوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وضعت المقام محمود لله وأنت إنك لا تخطئ الميعاد يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Ini merupakan harapan dan munajat kita semua. Maka oleh karena itu ketika kita berniat punya hajat agar diri kita ini menjadi orang-orang yang selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulai saat ini kita harus bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Kalau kita saat ini masih merasa masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, terutama dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal mungkin muamalah kita kepada sesama manusia masih kurang,
Maka yuk mari kita bersama-sama memperbaiki itu semua. Mari kita bersama-sama berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk selalu bersama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita di dunia, maka wajib bagi kita untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib hukumnya bagi kita yang mengaku bahwasanya kita ini seorang muslim. Maka oleh karena itu inilah yang harus selalu kita introspeksi diri. Bagaimana ibadah salat kita? Bagaimana keluarga kita? Kalau kita sekali lagi masih amat sangat kurang, masih maaf kita mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah ini, dengan merasa tidak atau biasa-biasa saja, tidak merasa ada penyesalan, maka yuk mari sekali lagi kita bersama-sama menjaga ini. Karena subhanallah ini merupakan salah satu bukti syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kita tahu yang namanya syukur itu bukan cuma ucapan dengan lisan saja, tapi bagaimana syukur itu juga kita aplikasikan dengan perbuatan kita. Dengan apa? Salat kami katakan di awal. Maka oleh karena itu mungkin kita yang sibuk dengan usaha-usaha kita, dengan dagangan-dagangan kita, jangan sampai kita lalaikan akan perintah Allah ini. Yang mungkin kita sibuk dengan pekerjaan dunia kita, mungkin yang kerja kasar, jangan sampai kita lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Karena rugi kita berharap tentunya apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan ini mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingin mengharapkan keberkahan dari Allah, maka syaratnya tak lain ialah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut ketika kita jauh dari Allah, maka kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong sekali lagi kepada zat yang maha memberikan segala-galanya kepada kita. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam surat Ibrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hafal kita ayat ini, sering ayat ini dibawakan, tapi terkadang kita masih lalai, masih biasa-biasa saja, masih tidak merasa takut ketika kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu terus selalu kita wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan, saling memperingati jikalau mungkin dalam keadaan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menginginkan tentunya tadi kami katakan di awal, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya laknat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi menginginkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita menginginkan kebahagiaan ini, maka mari wujudkan kebahagiaan kita, niat kita dengan perbuatan kita dalam kegiatan kita sehari-hari. InsyaAllah ketika kita sudah berusaha istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama manusia, maka insyaallah hasilnya Allah akan memberikan tentunya kebaikan kepada kita. Tapi yang perlu kita harus garis bawahi, dalam kita berbuat, dalam kita beramal, niatkan itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dalam kita berbuat, beribadah atau beramal soleh, maka niatkan itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ketika Allah ridho dengan apa yang kita perbuat, maka Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada kita. Man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik.
Kehidupan yang baik sekali lagi Allah akan berikan kepada kita kalau kita mau menjalankan perintah Allah seperti kami katakan di awal, dan juga menjalankan muamalah kita kepada sesama manusia juga baik, maka Allah akan memberikan hayatan thayyibah. Bukan cuma itu saja, walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah pun akan memberikan ganjaran, balasan dari perbuatan kita melebihi dari apa yang kita inginkan. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika Allah berjanji, maka pasti insyaallah akan Allah tepati. Tinggal bagaimana dengan diri kita. Sekali lagi, bagaimana dengan diri kita? Mau enggak kita meraih apa yang Allah sudah ingin akan berikan kepada kita? Mau enggak kita menggapai kebahagiaan yang sudah Allah paparkan buat kita? Kalau kita mau, maka sekali lagi, mari kita bersama-sama banyak memuhasabah diri kita. Mari kita bersama-sama banyak melakukan kebaikan-kebaikan selama kita masih hidup di dunia ini. Jangan sampai maaf ketika di usia kita sudah uzur, sudah banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, yang kita tidak bisa lagi lakukan, baru saat itu kita bersemangat melakukan kebaikan. Jangan sampai ini terjadi. Maka oleh karena itu di awal saat ini, saat kita masih banyak kenikmatan, kita bisa melihat, mata kita luas, tangan kita sempurna, kaki kita masih kuat, saat inilah saat kita mengumpulkan amalan-amalan soleh. Saat inilah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Saat inilah kita tabung amalan soleh. Sekali lagi, jangan cuma kita nabung amal dunia, jangan kita cuma nabung uang kita saja di bank, kita simpan banyak-banyak, tapi bagaimana kita juga saat ini, mulai saat ini banyak nabung amal kebaikan. Saat ini subhanallah, rumah Allah ini sedang dipugar. Ini ladang amal kita semua, ladang amal kita semua. Maka saat inilah kita berbuat. Kalaupun toh kita tidak ada rezeki atau rezeki kita kurang, mari kita lewat tenaga kita, lewat tenaga kita sumbangkan. Kalaupun tenaga kita mungkin bukan ahlinya, paling tidak kita lewat pikiran kita. Banyak sekali yang insya Allah dengan amalan yang sedikit yang kita lakukan, ketika itu ikhlas kita lakukan, maka insya Allah Allah akan memberikan buah, akan memberikan kebahagiaan kepada kita insya Allah. Walaupun kecil yang kita lakukan itu, akan tetapi yang apabila yang kita lakukan itu untuk kebaikan bersama, untuk rumah Allah, untuk fasilitas umum, maka insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita. Sekali lagi, itu akan menjadi amal jariah kita yang insya Allah nanti akan kita petik nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil, ketika itu dilakukan ikhlas mencari keridhaan Allah, maka insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan walaupun kecil, kita sembunyikan rapat-rapat, ngomongin uang lain tidak tahu, tapi yakinlah itu nanti akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa jadi akan membuat kita menangis nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Tentunya kita semua sekali lagi tidak menginginkan ini. Kita berharap diri kita, keluarga kita semuanya nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan keluarga mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, duduk di sofa Allah Subhanahu wa taala, menikmati apa? Fakihun, buah-buahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang nak kita harapkan, inilah yang insyaallah yang akan kita mau raih nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya sekali lagi, ketika menginginkan kebahagiaan dari Allah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, wabashshiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Selalu melakukan amal soleh, selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan soleh, maka insyaallah Allah akan memberikan jannah kepada kita semua. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semua diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan, kekompakan untuk kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Insyaallah ketika ini ada pada diri kita, ada pada keluarga kita, ikhlas mencari keridhaan
jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد